Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala imamil muttaqin khairil khalqil awwalin wal akhirin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-qailin amma ba'd. Masyaallah muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah majelis ilmi, jamaah pengajian rutin hari Sabtu pada subuh Mushola Nurul Hidayah RT 05 RW 07 Komplek TNI AD Bumi Jiwa Wetan yang seluruhnya saya hormati. Segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, kehadiran junjungan alam manusia yang mulia baginda tercinta Nabi Agung yang syafaatnya sangat amat kita harapkan kelak di hari kiamat, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia, yang tetap cinta kepada beliau. Semoga di hari kiamat nanti kita dan keluarga kita, juga saudara-saudara kita semuanya oleh beliau benar-benar diakui sebagai umatnya, mendapatkan syafaat ulama dari beliau, juga mendapatkan air dari telaga beliau, dibutuhkan oleh Allah di bawah benderanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan selamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Baiklah, kita awali mengajar rutin kita sebagaimana biasa, yaitu dengan membaca umum kita suratul Fatihah dan dengan membaca salawat atas kekasihnya Allah yang pahalanya kita ajarkan untuk seluruh al-qur'an keluarga kita yang telah tiada di alam dunia. Itu niat dan sekaligus kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala mulai dengan barokah karomah mujizat kemuliaan dan keagungan dari surah Fatihah, khusus bapak ratus yang sedang dalam keadaan sakit, juga saudara-saudara kita yang lainnya yang sedang dalam keadaan sakit. Semoga dengan barokah Fatihah dan selawat yang sedang sakit Allah lepas diberikan kesembuhan dari sakitnya, diberikan kesehatan yang barokah, kesehatan yang selalu digunakannya untuk beribadah kepada Allah secara istiqomah. Anak kita, cucu kita, anak-anak kita yang sedang menuntut ilmu, mudah-mudahan semoga dipanjangkan umurnya, selalu dijaga, jaga anak-anak yang soleh, yang solehah, yang berguna bagi agama dan bagi umat manusia. Bidil baniyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana
Rasulullah mengingatkan kepada kita dalam sebuah sabdanya, yusarul mar'u ma'a man ahabba. Akan dikumpulkan seseorang nanti pada hari kiamat bersama orang yang ia cintainya. Kalau kita cinta kepada Rasulullah dan kita berusaha maksimal mungkin, seoptimal mungkin dengan sekuat tenaga untuk membuktikan kecintaan kita kepada beliau, maka niscaya kelak di hari kiamat di padang mahsyar kita akan dikumpulkan oleh Allah bersama beliau, artinya berada dalam rombongan beliau. Kalau kita cinta kepada para ulama dan kita membuktikan kecintaan kita kepada para ulama dengan mendengarkan nasihat-nasihatnya, mentaati segala apa yang disampaikannya, menjauhi segala apa yang dilarangnya, maka tentu di hari kiamat kita akan dikumpulkan oleh Allah bersama para ulama, di mana para ulama ini adalah merupakan pewarisnya para nabi dan para rasul. Bahkan Rasulullah SAW beliau pernah mengatakan, innahu habibi. Sesungguhnya ulama itu adalah kekasihku. Barang siapa yang memuliakan ulama, maka sungguh ia telah memuliakan aku. Dan barang siapa yang memuliakan aku, kata beliau, maka sungguh ia telah memuliakan Allah. Dan barang siapa yang telah memuliakan Allah dan Rasulnya, maka tempat kembalinya, tempat tinggalnya di akhirat adalah di dalam surga. Pamak wahul jannah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan demikian, jika kita di hari kiamat nanti, di padang mahsyar nanti, ketika kita oleh Allah dikumpulkan di padang mahsyar untuk dihisab, ingin diselamatkan oleh Allah dari berbagai macam huru-hara, dari berbagai macam segala ketakutan yang ada pada hari kiamat. Dan jika kita ingin dimasukkan ke dalam rombongan Rasulullah SAW, berada di bawah panji beliau, berada di bawah bendera beliau, maka yuk kita berusaha semaksimal mungkin, seoptimal mungkin untuk membuktikan kecintaan kita kepada Rasulullah, juga kepada para ulama. Di padang mahsyar nanti banyak sekali berbagai macam huru-hara yang sangat menakutkan. Di antaranya ketika umat manusia dikumpulkan di padang mahsyar nanti berdasarkan keterangan dari berbagai macam hadis Rasulullah, di mana hadis Rasulullah adalah berdasarkan wahyu Allah yang Allah wahyukan kepada beliau. Di antaranya adalah jarak matahari di atas kepala umat manusia pada waktu itu sangat amat dekat sekali, sehingga benar-benar terasa panas yang amat luar biasa, membuat tidak enak, tidak nyaman. Panas, sudah panas, lapar, tidak menemukan makanan, dan itu berlangsung bukan satu hari, satu minggu, satu bulan, satu tahun, ribuan tahun, sampai kita mendapatkan keputusan dari Allah yang Maha Adil, apakah kita akan divonis sebagai ahli surga atau ahli neraka. Sehingga oleh karena jarak matahari sangat amat dekat di atas kepala kita, sehingga seluruh umat manusia pada waktu itu nanti air keringatnya akan terus bercucuran mengalir dengan tiada henti, terus-terusan, sampai akhirnya banyak umat manusia yang tenggelam dengan air keringatnya sendiri. Airnya itu sampai di telinga mereka, sampai di mulut mereka. Akan tetapi orang-orang yang oleh Allah pada waktu itu dikumpulkan dengan rombongan Rasulullah SAW, mereka akan diselamatkan oleh Allah. Tidak akan mengalami hal yang seperti ini. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
minhum may yakunu ila ka'bayn, wa minhum may yakunu ila rukbatayn, wa minhum may yakunu ila aqwayn, wa minhum may yulqimul ardu iljaman. Wa asyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi ila fihi. Maka ketika itu, yakni ketika umat manusia seluruhnya oleh Allah dikumpulkan di padang mahsyar pada hari kiamat untuk dihisab amal baik dan buruknya yang telah dilakukannya selama hidupnya di alam dunia, manusia akan mandi air keringat tergantung amal perbuatannya ketika hidup di alam dunia. Di antara mereka ada yang air keringatnya sampai ke mata kakinya, dan ada pula yang sampai ke lututnya, dan sebahagian besar dari mereka tenggelam dalam air keringatnya sampai ke mulutnya. Rasulullah SAW sambil berisyarat dengan tangannya ke mulutnya. Jadi boleh isyarat begini. Ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Al-Miqdad radhiyallahu anhu. Di saat panas yang sangat menyengat di padang mahsyar, para manusia menjadi bingung dan sangat panik sekali. Mereka hendak mencari tempat untuk berlindung dan untuk berteduh atau bernaung. Namun pada hari itu la jilla illa jiluh, sama sekali tidak ada naungan untuk kita berteduh di hari kiamat. Illa jiluh, kecuali hanya naungan dari Allah. Tidak ada tempat untuk kita bernaung kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada hari itulah manusia akan berkata, Ainal mafar, Ainal mafar, Ainal mafar. Kemana tempat lari? Kemana tempat lari? Kemana tempat lari? Kemana tempat kita berlindung? Kemana kita tempat berteduh? Manusia bingung, panik. Hal ini sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah yang ke-75, yaitu surah Al-Qiyamah, juz 29 ayat 10 dan ayat 11. Di mana dalam dua ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar? Kalla la wazar. Pada hari itu, hari kiamat, manusia berkata, Ainal mafar? Kemana tempat lari? Sekali-kali tidak. Tidak ada tempat berlindung atau tempat bernaung kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang Islam yang kelak di hari kiamat nanti, di padang mahsyar nanti, oleh Allah Subhanahu wa taala akan dikumpulkan bersama rombongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bawah panji beliau, di bawah bendera beliau, dalam keadaan selamat, dalam keadaan sejahtera, dalam keadaan bahagia. Karena siapapun yang dikumpulkan oleh Allah bersama beliau, maka Allah akan mengumpulkan mereka di bawah arasnya Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sejuk, dalam keadaan nyaman, dan mereka akan mendapatkan berbagai macam makanan yang lezat dan gurih, hidangan yang dikirim dari surga. Di antaranya mereka yang akan dikumpulkan oleh Allah bersama rombongan Rasulullah SAW, di antaranya orang-orang Islam yang ketika hidup dalam dunia selalu berusaha berjuang untuk membuktikan kecintaannya kepada Rasulullah SAW dengan cara mentaati segala perintah beliau, menjauhi segala larangan beliau, melaksanakan wasiat-wasiat beliau, menghidupkan dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau, dan melaksanakan sunnah beliau juga sunnah para sahabat al-khulafaur rasyidin. Juga di antaranya adalah orang-orang Islam yang cinta kepada para ulama. Juga di antaranya orang-orang Islam yang punya kepedulian, punya perhatian terhadap saudara-saudaranya sesama Islam yang sedang dalam keadaan susah,
yang sedang dalam keadaan menderita, yang sedang dalam keadaan sakit. Hal ini sebagaimana disabdakan oleh beliau dalam sebuah hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Malam yahtam bi amril muslimin falaisa minhum." Barang siapa yang sama sekali tidak punya kepedulian, tidak punya perhatian terhadap urusan umat Islam, urusan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falaisa minhum, maka dia bukan termasuk dari golongan umat Islam itu sendiri. Saudara-saudara kita di Palestina Gaza, mereka adalah saudara-saudara kita seagama. Mereka adalah saudara-saudara kita seiman. Mereka menyembah Allah. Mereka mengikuti Nabi Muhammad. Mereka berpedoman kepada kitab suci Al-Quran. Mereka berkiblat kepada Ka'bah Baitullah sebagaimana kita juga menyembah Allah, mengikuti Nabi Muhammad, berpedoman kepada Al-Quran dan berkiblat kepada Ka'bah Baitullah. Mereka adalah saudara-saudara kita. Saat ini mereka sedang dalam keadaan menderita. Sudah ribuan saudara-saudara kita di Palestina Gaza, masyarakat sipil, bukan tentara, masyarakat sipil dari kalangan bapak-bapak, ibu-ibu, kakek-kakek, nenek-nenek, bahkan anak-anak kecil, bahkan bayi. Sudah ribuan yang korban meninggal dunia karena kebiadaban tentara Zionis Yahudi Israel. Tentara Zionis Yahudi Israel mereka secara membabi buta membombardir saudara-saudara kita di Palestina Gaza. Bahkan tanggal 12 kemarin, itu rumah sakit Al-Ahli, yang notabene itu rumah sakit miliknya orang Yahudi. Namun umat Islam Palestina Gaza mereka mengungsi di situ, bereksodus di situ mereka. Tiba-tiba dibombardir, hampir 1.000 orang saat itu yang meninggal dunia saudara-saudara kita di sana. Coba bayangkan seandainya keadaan seperti terjadi kepada kita, terjadi kepada keluarga kita, tentu kita akan merasa sakit, merasa sedih, merasa menderita. Orang-orang Islam itu seluruhnya saudara. Rasa sakit, rasa sedih, penderitaan yang saat ini dirasakan oleh saudara-saudara kita di Palestina, itu juga adalah merupakan rasa sakit kita. Karena orang Islam itu seluruhnya saudara, diibaratkan seperti sebuah tubuh. Apabila salah satu anggota tubuh ada yang sakit, maka tentu seluruh tubuh akan ikut merasakan sakit, merasakan panas, tidak bisa tidur, meriang, dan demam. Hal ini sebagaimana diterangkan dalam sebuah hadis dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhu. Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhu, ia telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahubihim wa ta'atubihim mislul jasad idza istaka minhu udwun tada'a lahu sa'il jasad bis-sahari wal ummah. Demikian hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis dengan nomor urut 6011. Hadis tersebut artinya adalah perumpamaan orang-orang yang beriman dimanapun di dunia ini, walaupun berbeda warna kulit, berbeda bangsa dan bahasa, berbeda ras, walaupun tidak satu tanah air, tidak satu tumpah darah, walaupun tidak sedarah daging. Perumpamaan orang-orang yang beriman dimanapun di dunia ini dalam hal saling kasih mengasihi, dalam hal saling sayang menyayangi, dalam hal saling cinta mencintai, dalam hal saling bantu membantu, dalam hal saling bekerja sama dalam kebaikan dan takwa, adalah bagaikan sebuah tubuh, kata Nabi, mislul jasad, seperti sebuah tubuh. Idza staka minhu udwun tada'a lahu sa'irul jasad
bil syahari wal humma. Apabila salah satu anggota tubuh ada yang sakit, maka seluruh tubuh ikut merasakan sakit. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang beriman di dunia ini. Walaupun sekarang yang sakit, yang menderita, yang susah, orang-orang Palestina, berbeda negara dengan kita, berbeda bahasa, namun mereka seiman dengan kita, mereka seagama dengan kita, mereka sama-sama mengikuti Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka adalah saudara kita. Apa yang mereka rasakan saat ini, seriusnya juga kita rasakan. Kalaulah kita tidak mampu membantu mereka secara fisik, secara zahir, secara frontal, yuk kita doakan mereka. Minimal sekurang-kurangnya kita doakan mereka, atau minimal kita melakukan penggalangan dana. Lalu dana yang terkumpul kita salurkan untuk mereka melalui yang dipercaya oleh kita. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apabila kita mempunyai kepedulian, mempunyai perhatian, ikut merasakan sakit, rasa sakit yang mereka rasakan saat ini di Palestina, maka insya Allah kelak di hari kiamat kita oleh Allah Subhanahu wa taala akan dikumpulkan bersama rombongan orang-orang Islam, umatnya Nabi Muhammad SAW di bawah bendera Rasulullah SAW yang bertuliskan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dalam keadaan selamat, tidak akan tenggelam dengan air keringat kita sendiri. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita lihat keterangan hadis yang lainnya, juga hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah bersabda, al mukminu lil mukmini kal bunyan yasuddu ba'duhu ba'da. Orang mukmin dengan orang mukmin lainnya, walaupun berbeda warna kulit. Orang beriman dengan orang beriman lainnya, walaupun berbeda bangsa dan negara dan bahasa. Kalbunya itu seperti sebuah bangunan. Yasuddu ba'duhu ba'da. Sebahagian yang lain atas bagian yang lainnya saling menguatkan, saling mendukung. Diibaratkan seperti sebuah bangunan. Bangunan ini musola, ini antara bagian yang lain dengan bagian lainnya saling menguatkan. Nah, demikianlah perumpamaan orang-orang yang beriman dimanapun di dunia ini, seperti sebuah tubuh, seperti sebuah bangunan, harus saling menguatkan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah apabila kita mempunyai kepedulian terhadap saudara-saudara kita di Palestina yang sedang disakiti, yang sedang menderita, yang sedang dijolimi oleh tentara Zionis Yahudi Israel yang biadab, insya Allah kelak di hari kiamat kita akan dikumpulkan oleh Allah di bawah benderanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan selamat, dan insya Allah akan mendapatkan syafaat dari beliau. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, supaya Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertolongannya, sebagaimana Allah menurunkan pertolongan kepada Sayyid Abdul Muttalib ketika Ka'bah saat itu akan dihancurkan, akan dihancur leburkan oleh 60.000 tentara bergajah yang dipimpin oleh raja kafir yang bernama Raja Abraha, yang datang dari Najasyi Yaman untuk menghancurkan Ka'bah. Saat itu Ka'bah berada dalam pemeliharaan Sayyid Abdul Muttalib, kakeknya Rasulullah SAW. Namun saat itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertolongannya dengan mengirim tentara-tentara Allah dari langit yang bernama Tayron Ababil, sehingga 60.000 tentara bergajah saat itu mereka semuanya binasa bagaikan daun yang dimakan ulat. Tubuh-tubuh mereka bolong-bolong dan hangus terbakar karena dilempari oleh sijil yang dilemparkan oleh Tayron Ababil dari langit. Itu turun pertolongan Allah.
Karena saat itu Syekh Abdul Muthalib berdoa kepada Allah. Jadi kekuatan doa itu adalah kekuatan Allah. Tidak ada kekuatan apapun di dunia ini yang bisa mengalahkan kekuatan doa, tidak ada. Karena di dalam doa itu ada kekuatan Allah. Nah, makanya kita doakan saudara-saudara kita, tentara Brigade Al-Qassam, ya, yang sedang berjuang untuk melindungi, menjaga untuk kemerdekaan Palestina dari jajahan Zionis Israel, supaya mendapatkan pertolongan Allah. Kita doakan. Seandainya seluruh umat Islam di dunia ini mendoakan untuk kemenangan Palestina, insya Allah Palestina akan menang dan Zionis Israel akan dihancurkan oleh Allah dengan sehancur-hancurnya. Tapi kan masih banyak umat Islam yang tidak punya kepedulian. Mereka masih sibuk dengan urusan dunianya. Mereka nggak pernah mau mendoakan saudara-saudara Palestina. Mereka asik ngurusin dunianya sendiri masing-masing. Coba umat Islam semuanya berdoa tiap malam, tiap selesai sholat, mendoakan saudara-saudara kita yang sedang menderita di sana. Dan Allah akan menurunkan pertolongan kepada umat Islam, kepada saudara-saudara kita di Palestina yang sedang berjuang melawan penjajah Zionis Israel, apabila umat Islam yang lainnya memberikan pertolongan, memberikan bantuan, memberikan dukungan, menunjukkan kesatuan dan persatuan umat Islam di dunia ini, baik dalam bentuk doa atau bentuk-bentuk yang lainnya, seperti makanan, minuman, dan sebagainya yang dibutuhkan oleh saudara-saudara kita di Palestina yang saat ini sedang dalam keadaan menderita. Nah, apabila ini dilakukan oleh umat Islam di dunia, akan datang pertolongan Allah. Karena dalam hadis dijelaskan dengan sangat amat jelas, wallahu fi aunil abdi maka al-abdu fi auni akhi. Pertolongan Allah akan turun kepada hambanya. Pertolongan Allah akan selalu menyertai hambanya selagi hambanya mau menolong saudaranya. Yuk, kita kompak, kita tunjukkan kesatuan dan persatuan umat Islam di dunia untuk menolong, membantu saudara-saudara kita Palestina. Maka itu bisa menjadi penyebab turunnya pertolongan Allah. Kalau hal ini tidak dilakukan oleh umat Islam, bisa habis saudara-saudara kita Palestina. Karena tentara Zionis Israel ini tidak punya peri kemanusiaan. Mereka benar-benar sangat biadab. Dan mereka itu adalah pengikut Dajjal sebenarnya. Jadi kalau kita ingin tahu pengikut Dajjal, ya itulah mereka, orang-orang Zionis Yahudi, pengikut Dajjal. Maka nanti ketika umpama Dajjal sudah muncul, Dajjal yang asli, mereka akan mengikuti Dajjal itu dan akan menjadi musuh kita umat Islam, dan akan terjadi peperangan. Dan sekarang sudah dimulai peperangan, dan sekarang sudah mulai meluas kemana-mana. Rusia udah turun, Lebanon udah turun, belum lagi Ukraina juga belum selesai dengan menunjukkan kecanggihan senjatanya masing-masing negara. Luar biasa. Ujung-ujungnya akan terjadi perang dunia ketiga. Manakala perang dunia ketiga sudah terjadi, itu udah alamat kehancuran alam dunia ini. Memang kiamat itu hakikatnya atas kehendak Allah, tapi ada penyebabnya. Ya seperti mati lah. Mati itu udah kehendak Allah, udah ketentuan Allah, tapi ada penyebabnya. Ada orang mati penyebabnya sakit dulu, ada orang mati penyebabnya tabrakan, ada orang mati penyebabnya tenggelam, ada orang mati penyebabnya bunuh. Pasti ada penyebabnya semuanya. Demikian pula kiamat, hakikatnya atas kehendak Allah, sudah ditentukan oleh Allah dan dirahasiakan waktunya. Namun tanda-tanda kiamat sekarang sudah mulai nyata. Mulai nyata. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yuk kita doakan saudara-saudara kita di Palestina. Sudah ribuan, lebih dari 6.000 yang meninggal dunia. Ya, jadi mereka itu tentara Zionis itu mereka membabi buta. Kalau menurut aturan hukum perang yang ditetapkan di PBB, itu masyarakat sipil itu nggak boleh diserang. Karena mereka nggak tahu apa-apa. Kalau menyerang tentaranya perang, cara gentleman. Tapi kenapa rumah sakit dibom? Yang di dalamnya banyak umat Islam anak kecil, dibom ya mati semua. Kurang lebih dari 1.000 orang yang mati.
Belum lagi mereka menggunakan senjata fosfor. Apabila terkena tembakan senjata fosfor, itu bisa hangus badannya, gosong badannya. Ngeri deh peperangan itu, ngeri. Nah, yuk kita doakan supaya Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertolongannya pada saudara-saudara kita seiman seagama di Palestina. Ya, kita doakan. Setiap hari, setiap malam, setiap selesai sholat, kalau bisa setiap malam sebelum tidur baca Al-Fir 11 kali dan memohon kepada Allah dengan barokah surah Al-Fir, Allah segera memberikan pertolongan kepada umat Islam di Palestina. Ya, karena ini kalau dibiarkan mereka semakin kejam, bisa habis umat Islam di Palestina. Nah, kalau hari ini, bulan ini, tahun ini umat Islam yang ada di Palestina dihabiskan, tidak menutup kemungkinan 20 tahun yang akan datang, 40 tahun yang akan datang, 60 tahun yang akan datang ketika kita sudah meninggal dunia, anak cucu kita juga akan serang, akan dibombardir. Hal seperti ini tidak menutup kemungkinan akan terjadi. Bukan hanya akan terjadi di Palestina, akan terjadi pula di negara-negara Islam yang lain. Saatnya umat Islam harus bersatu, rapatkan barisan, susun kekuatan, karena tetap nanti akan terjadi peperangan antara Islam dan kafir. Nah, sekarang sudah dimulai dari sono, dari Palestina. Yuk kita doakan, bapak-bapak, tolong ikuti doa yang saya baca untuk saudara-saudara kita di Palestina. Kita belum ada kemampuan untuk membantu mereka secara fisik, secara frontal, secara materi. Ya, minimal paling tidak kita bantu mereka dengan doa, karena doa pun nggak bisa dianggap sepele. Karena di dalam doa ada kekuatan Allah. Karena kalau kita mendoakan saja nggak mau, bagaimana nanti kita pertanggungjawaban kita di hadapan Allah dari kiamat nanti ditanya, kenapa kamu diam saja, sedikit pun tidak miris, tidak mau mendoakan saudara-saudara kamu yang dijolimi, yang dibantai? Bukankah Rasulullah sudah menerangkan kepada kamu bahwa barang siapa yang tidak punya kepedulian terhadap urusan umat Islam, maka dia tidak termasuk dari golongan umat Islam itu sendiri. Nah, bagaimana nanti kita menghadap Allah pertanggungjawabannya kalau kita mendoakan saja tak mau? Ya, mendoakan saja tak mau. Ya, sekarang bapak-bapak ikuti doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi salatan ad'uka biha Allahumma sallim wansur ikhwanana muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat di Palestina wa jami'i biladil muslimin bijahi nabiyika wa habibika sayyidir rijalil mu'minin sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita baca 3 kali dan kita yakin doa kita akan dijawab oleh Allah. Allah secepatnya memberikan pertolongan kepada saudara-saudara kita di Palestina, dan secepatnya tentara yang dijauhi oleh Allah dibinasakan, dihancurkan dengan sehancur-hancurnya sehingga tidak ada lagi Zionis Yahudi. Tapi tetap belajar akan-akan. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi salatan ad'uka biha Allahumma sallim wansur ikhwanana muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal mujahidina di Palestina wa jami'i
biladil muslimin wa jami'i biladil muslimin bijahi nabiyika wa habibika bijahi nabiyika wa habibika sayyidir rijalil mu'minin bijahi nabiyika wa habibika sayyidir rijalil mu'minin sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sekali lagi terakhir, Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi salatan ad'uka biha Allahumma shalli wa ansur ikhwanana muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal mujahidina di Palestina wa jami'i biladil muslimin bijahi nabiyika wa habibika sayyidir rijalil mu'minin sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil lana wa liwalidayna. Seandainya seluruh umat Islam melakukan hal seperti ini tiap saat, tiap waktu, tiap selesai sholat, tiap malam, insya Allah diijabah. Gak usah seluruh umat Islam lah. Ada 40 orang saja mendoakan terus, gak berhenti-henti untuk kemenangan saudara kita di Palestina. Maka salah satu dari 40 orang itu akan dijadikan doa apa yang akan diijabah oleh Allah. Apalagi kalau satu dunia semuanya mendoakan. Hanya ini yang bisa kita lakukan untuk pertanggungjawaban kita nanti di hadapan Allah pada hari kiamat. Malu kita nanti menghadap Allah kalau sama sekali tidak punya kepedulian kepada saudara-saudara kita seiman, seagama. Demikian para jemaah yang mulia yang bisa Al-Fakir sampaikan dalam taklim yang mulia ini. Kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya, atas perhatiannya. Mudah-mudahan doa kita barusan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan secepatnya dengan segera Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertolongannya kepada saudara-saudara kita di Palestina untuk menghancurkan tentara Zionis Israel yang sangat amat biadab. Sebagaimana Allah menurunkan pertolongannya kepada Said Abdul Muthalib di saat menjaga Ka'bah ketika akan digempur oleh 60.000 tentara bergajah yang kafir semuanya. Akhirnya mari kita tutup taklim pagi hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah min
dengan sehancur-hancurnya. Segera Engkau hancurkan ya Allah karena kebiadaan mereka terhadap saudara-saudara kami di Palestina. Allahumma ahlik man biha lagi para Islam para muslimin di Palestina di Indonesia. Ya Allah, binasakanlah, hancurkanlah orang-orang yang dengan kebinasaannya akan menjadi kebaikan bagi umat Islam di Palestina dan di Indonesia. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta ya Hannan ya Mannan ya bani as-samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram ya Halim ya Alim ya Ali ya Adim ya Basir ya Sami' ya Malik ya Allah ya Latif ya Ali ya Rajab ya Hannan ya Mani ya Mutif. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih.